Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 100 pengalaman hidup He Jiarong. Lin Yu mengabaikannya, dan menemukan bahwa kepala Lao Zhang telah hilang, jadi dia membuka mulutnya dan melihatnya. Lalu menekan satu tangan ke dadanya, menepuk punggung tangannya yang lain, dan mendengarkan. Kemudian dia menoleh dan menatap pria botak itu, dan berkata dengan dingin, "Saya mengatakan bahwa obat lain dilarang selama masa minum obat, mengapa saya harus memberinya obat lain? Kentut, ayahku tidak meminum apapun kecuali obatmu," kata lelaki botak itu dengan geram. "Kalau begitu ayo kita ke rumah sakit untuk diotopsi. Darah ayahmu pasti mengandung licorice dan obat-obatan lain yang merupakan obat anti kansui. Jika sudah waktunya kamu cari tahu siapa yang kamu beri makan, siapa yang membunuhnya akan jadi pembunuhnya." Lin Yuleng soundtrack. Melihat bahwa Lin Yu begitu yakin, pria botak itu tidak bisa membantu tetapi panik jika dia tidak sengaja makan sesuatu untuk ayahnya. Maka tanggung jawab benar-benar ada padanya, dan dia tidak menginginkan uang itu. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia tidak memberi ayahnya obat lain. "Aku ingat, itu dia." Pada saat ini, putri tua Zhang Tu, yang berlutut di tanah dan menangis, tiba-tiba berdiri, dengan marah menunjuk ke arah Bazi Hu dan berkata, "Ayahku membeli sebotol anggur penguat tulang darinya 2 hari yang lalu. Ayahku mengatakan itu padaku. Sebelum membelinya, dia bertanya pada tongkat ajaib apakah dia mengalami reaksi yang merugikan setelah minum obat baru-baru ini. Tongkat ajaib itu berjanji tidak akan melakukannya, dan juga mengatakan bahwa itu akan meningkatkan penyerapan obat. Itu dia, dan minuman keras obatnya yang membunuh ayah saya." Kulit Bazi Hu berubah, matanya berputar, dan dia berbalik dan keluar dari celah untuk berlari. "Kemana harus lari?" Li Zhensheng berteriak dengan marah, merobek lehernya, menendangnya dan duduk di tanah, menarik barang bawaannya dan membalikkan, mengeluarkan lebih dari 10 botol anggur obat, mengambil 1 botol dan menyerahkannya kepada Lin Yu. Lin Yu meletakkannya di mulutnya dan mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Benar saja, ada licorice. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat membawanya ke organisasi profesional untuk diuji." Lin Yu menyerahkannya kepada pria botak itu dan berkata dengan percaya diri, "Saya hanya akan berkata, bagaimana mungkin dokter He melihat penyakit yang salah? Artinya, saya tidak harus makan obat ketika saya minum obat, siapa yang disalahkan? Salahkan tongkat ajaib ini. Aku membeli 2 botol minuman keras darinya beberapa hari yang lalu. Untungnya, aku tidak meminumnya. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Pembohong. Ikat dia dan kirim dia ke kantor polisi." Kerumunan membujuk bersama, segera mengerumuni, dan menekan jenggot 8 karakter itu dengan kuat ke tanah. "Ya, tangkap dia dan biarkan dia membayar nyawa ayahku." Ketika pria botak melihat ini, dia segera menoleh dan menunjuk jari ke 8 karakter Hu. Dia tidak peduli siapa yang membunuh ayahnya, dia hanya peduli tentang kompensasi. Setelah memastikan bahwa tanggung jawab terletak pada 8 karakter Hu, pria botak itu segera mengangkat kepala Zhang tua dan pergi, meminta semua orang untuk memutar 8 karakter Hu ke kantor polisi, dan semua orang dengan cepat membubarkan diri dengannya. Li Zhen dengan marah memperbaiki pintu anti-maling, dan terus berbicara, "Bajingan ini, mereka harus membayar pintunya." Lin Yu tidak mengatakan sepatah kata pun, menatap ke arah di mana kepala Lao Zhang diangkat dengan linglung. "Hei, ada apa denganmu?" tanya Ani penasaran ketika melihatnya. "Tidak apa-apa, aku hanya berpikir, jika keterampilan medisku lebih rajin, akankah aku bisa menyembuhkannya?" Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ketika dia memberikan denyut nadi Lao Zhang barusan, kepala Lao Zhang sudah mati,
Tetapi dia melihat jiwa Lao Zhang berlama-lama di sekitar tubuh, dan dia tidak bisa tidak memikirkan adegan ketika dia meninggal. Ya Tuhan, apa kau bercanda? Dia sudah mati. Ani kaget. Lin Yu tersenyum dan tidak menjelaskan banyak padanya, dia juga tidak bisa memahaminya. Saya akan meninggalkan Qinghai besok dan kembali. Terima kasih banyak karena telah mengizinkan saya melihat keindahan pengobatan Tiongkok dan memberi saya pemahaman baru tentang pengobatan Tiongkok. Nada suara Ani tiba-tiba menjadi lebih lembut, dan Chong Lin Yu dengan senyuman mengulurkan tangannya, dan kemudian menambahkan, tapi saya masih berpikir bahwa pengobatan barat lebih baik. Lin Yu tersenyum tak berdaya, lalu mengulurkan dan menjabat tangan giok tanpa tulang yang lemah, dan berkata tanpa menyerah, kami akan melihatmu di masa depan. Jangan khawatir, aku akan kembali lagi. Ani memakai kacamata hitamnya, aku yakin tidak lama lagi kita akan bertemu lagi. Karena pekerjaannya, Ani sering lari ke Tiongkok, tetapi karena suatu alasan, dia akan berpisah dengan Lin Yu, dan dia merasakan sedikit keengganan di dalam hatinya. Perasaan seperti ini sangat aneh baginya. Sebelumnya, mandiri, dia tidak pernah memiliki perasaan seperti ini terhadap siapapun, bahkan orang tuanya. Tetapi hari ini saya tidak tahu mengapa, dia sebenarnya memiliki keinginan untuk tinggal selama beberapa hari lagi, karena pria di depannya terlalu ajaib, dan sentuhan dengannya terlalu hebat. Namun, masih banyak pekerjaan di asosiasi medis yang menunggu dia kembali untuk mengatasinya, dan dia tidak bisa tinggal lebih lama. Setelah masuk ke dalam mobil, Ani tiba-tiba menjulurkan kepalanya dan menatap Lin Yu dengan penuh minat dan berkata, Tuan He, jika suatu hari saya tidak lagi memiliki pekerjaan, membuka klinik pengobatan barat di sebelah pusat medis Anda juga merupakan pilihan yang baik. Setelah berbicara, Ani membuat serangkaian suara seperti lonceng perak, menyalakan mobil, dan pergi. Lin Yu melihat ke arah di mana dia menghilang, senyum hangat muncul di sudut mulutnya. Sore harinya, Song Lao tiba-tiba menelepon Lin Yu dan menyuruhnya makan malam bersama di malam hari, karena tubuh Lei Lao sudah pulih, ia akan kembali ke Mindu keesokan harinya dan mengadakan jamuan perpisahan. Lin Yu juga tidak menolak, setelah aula medis ditutup, dia bergegas ke restoran yang dikatakan Song Lao. Saat ini, ruangan privat yang besar sudah penuh dengan orang, selain Song Lao, Lei Lao, Lei Jun dan Wei Suening, Zheng Suji, Wei Gongsun, Deng Jianbin dan dekan panti jompo juga ada di sana. Xiao He di sini, cepat, datang dan duduk di sisiku. Song tua buru-buru menyapa Lin Yu untuk datang dan melakukannya sendiri. Lin Yu buru-buru menyapa semua orang dan duduk. Little He, kali ini aku sangat berterima kasih atas tulang tua ini. Ayolah, orang tuaku bersulang untukmu. Lei Lao tersenyum dan menuangkan wine dan berdiri memegang gelas. Lao Lei sopan, aku harus menghargaimu. Lin Yu buru-buru bangun dengan anggur dan minum dengan Lei Lao. Xiao He, keluarga Lei kami mengingat kebaikanmu. Jika kamu perlu menggunakan keluarga Leiku untuk apapun di masa depan, ingatlah untuk berbicara kapan saja. Lei berkata sambil tersenyum, keluarga Lei kami bukanlah pintu yang besar. Keluarga besar, tetapi ada lebih banyak atau lebih sedikit energi di kalangan militer dan politik. Tidak masalah untuk membantu mengeruk barang. Lao Lei masih memiliki kepercayaan diri ini, belum lagi di ibu kota yang terkenal. Bahkan di ibu kota, banyak pejabat tinggi harus menjual banyak wajahnya. Dia melawan keluarga Chu Selatan dan Utara selama bertahun-tahun, tanpa pujian atau kerja keras, dan bahkan kerabat kaisar harus memberinya 3 poin kesopanan. Jiarong, aku ingat pernah menyebutkan pengalaman hidupmu sebelumnya, apakah kamu ingat? Song Lao menatap Lin Yu dengan hati-hati, lalu tiba-tiba bertanya. Ingat. Lin Yu mengangguk dengan cepat dan tersenyum, saya bertanya kepada ayah mertua dan ibu mertua ketika saya kembali. Mereka hanya mengatakan bahwa saya dibawa keluar dari panti asuhan.
Mereka tidak tahu banyak tentang pengalaman hidup saya yang spesifik, dan sebagainya selama bertahun-tahun, tidak ada yang datang untuk mencarinya. Ekspresi Song tua bergerak, dan dia buru-buru berkata, karena tidak ada yang pernah datang mencarinya, pernahkah kamu berpikir bahwa mungkin orang tuamu bukan asli Qinghai? Aku belum terlalu memikirkan ini. Lin Yu mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia melewatkan sesuatu. Dia hanya menjadi He Jiarong kurang dari setengah tahun. Dia tidak tahu apa-apa tentang masa lalu He Jiarong. Tapi pengingat Song Lao benar. Tidak ada yang datang ke He Jiarong selama bertahun-tahun. Orang tua kandungnya kemungkinan besar bukan orang lokal. Menurutku pengalaman hidup masih sangat penting bagi seseorang. Kamu harus tahu dari mana asalmu. Maka kamu bisa lebih tahu kemana tujuanmu. Song tua berkata sambil tersenyum, kamu bisa kembali. Selidiki sendiri. Jika tidak ada petunjuk, tidak apa-apa pergi ke ibu kota atau tempat lain. Tunggu kesempatan di masa depan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, wajahnya diam. Tetapi dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, ikotannya sepertinya telah secara tidak sengaja diucapkan oleh Song Lao, tetapi di mata Lin Yu, Song Lao secara khusus mengacu padanya. Memikirkan apa yang Lei Lao tanyakan terakhir kali dan reaksi keluarga Nona Chu, Lin Yu tidak bisa tidak berpikir sendiri, orang tua kandung He Jiarong, bukankah mereka berasal dari Beijing? Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Melihat bahwa itu dari orang tua itu, dia dengan cepat mengangkatnya. Ternyata baik istri tua dan ibu mertuanya tidak membawa kunci dan terkunci di luar pintu. Mereka memanggil Jiang Yan. Mereka belum pulang kerja, jadi mereka memanggil Lin Yu. Lin Yu harus meminta maaf kepada semua orang, bangkit dan pergi. Setelah Lin Yu pergi, Lei Lao tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata kepada Song Lao, Lao Song Tu, apa maksudmu dengan mengatakan itu pada Jiarong? Apa menurutmu dia seperti seseorang di Beijing? Kamu juga bisa melihatnya. Ekspresi Song tua bergerak, dia dengan cepat melirik orang-orang di sekitarnya, lalu berbisik, bukankah, kali ini aku datang ke Beijing untuk menghadiri makan malam, kebetulan aku bertemu dengan sosok keluarga He, ini pertama kalinya bagiku. Ketika saya melihatnya sekali, saya merasa dia sangat akrab dengannya, tetapi saya tidak memikirkannya saat itu. Kemudian saya memikirkannya dengan hati-hati. Alis dan Jiarongnya terlihat agak mirip Jiarong. Seharusnya itu bukan kesalahan saya. Baik. Kamu sudah tua, tetapi kamu belum mencapai usia penglihatan yang redup. Aku tidak tahu kamu. Aku juga berpikir mereka mirip. Ketika aku mendengar bahwa Jiarong tidak memiliki orang tua, keluarga He kehilangan anak lagi saat itu. Aku juga memikirkan hal ini. Tapi kami berdua terlalu banyak berpikir. Old Lei tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, apa katamu? Kata Song Lao dengan penuh semangat. Anak keluarga He ditemukan sejak lama, dan dia jatuh ke laut dan tenggelam. Lei menepuk bahu Song Lao, tapi tidak masalah, apakah dia dari keluarga He atau bukan, Jiarong akan memiliki anak di masa depan. Menjanjikan. Melihat saya benar-benar bingung, seperti berpikir gila, ada banyak orang di dunia yang mirip. Song Lao menepuk keningnya dan mengambil anggur, ayo, minum. Lin Yu mandi setelah kembali, dan berlari ke tempat tidur Jiang Yan. Ketika Jiang Yan tidak ada di rumah, dia suka berbaring di tempat tidurnya. Aromanya lembut dan nyaman, dan dia suka berbaring di tempat tidur dengan huruf besar. Meskipun lantainya bagus, sedikit lebih sempit dan hanya memiliki huruf besar. Berbaringlah, sehingga dia bisa mengosongkan dirinya sepenuhnya. Pada saat ini, dia menatap langit-langit dan mengingat apa yang baru saja dikatakan Song Lao, dan dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang pengalaman hidup He Jiarong. Jika He Jiarong adalah anak dari seorang pria besar di ibu kota, apakah dia bisa segera lepas landas? Saya akan sedikit bersemangat untuk memikirkannya. Saat ini,
Jam tua koleksi Jiang Jingren di luar ruang tamu, dang, dang, dang. Berdentang 12 kali, sudah jam 12 malam. Lin Yu tiba-tiba duduk, membalik telepon, dan menemukan bahwa tidak ada pesan atau panggilan dari Jiang Yan, dan tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Dulu, Jiang Yan juga menjalani operasi semalaman, tapi dia akan menelepon dirinya sendiri terlebih dahulu. Hari ini jam 12, dan tidak ada kabar. Lin Yu buru-buru memutar telepon Jiang Yan, tetapi ada nada sibuk di ujung lain yang tidak dapat dihubungi. Dia tidak banyak berpikir, tiba-tiba bangkit, mengenakan pakaiannya, dan bergegas ke bawah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.